Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidan wa basira wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita sudah semakin mampu menghitung-hitung amal kita. Semakin mampu mengukur seberapa kesiapan kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia kita terus bertambah. Yang hakikatnya adalah jarak kita pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Rasulullah mempunyai usia 63. Umatnya mempunyai usia 60 sampai 70 secara rata-rata. Dan kita bisa bermuhasabah. Sudah umur berapa kita? Kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa siap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah begitu banyakkah amal kebaikan yang kita lakukan? Begitu banyakkah rahmat-rahmat Allah yang sudah kita peroleh? Sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat ini diperoleh dari amal-amal soleh kita yang kita lakukan dengan ikhlas dan dilakukan dengan benar. Benar di sini adalah mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak melakukan tambahan-tambahan di dalam ibadah yang dinyatakan sebagai satu yang kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita. Menjadi satu-satunya makhluk sempurna yang menjadi satu-satunya menjadi suri tauladan kita yang sempurna. Yang seluruh kehidupannya selalu bisa menjadi contoh. Dari agamanya, keluarganya, kehidupan sehari-harinya dan seterusnya. Demikian juga dengan tata kemasyarakatan. Ya, ini adalah suri tauladan teragung bagi kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas dampak dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kelihatannya amal-amal yang kita lakukan sepertinya biasa-biasa saja. Dampaknya masih terlalu jauh nanti di yaumil akhir. Benarkah sebenarnya benar-benar berdampak untuk yaumil akhir kita nanti? Mari kita tengok kisah yang sangat menarik. Kisah inspiratif yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Ketika seorang sahabat meninggal, semua manusia meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan akhlak dari Rasulullah adalah ketika ada sahabatnya meninggal, maka beliau turut menguburkan, mengantarkan sampai ke liang lahat. Ini begitu sempurnanya. Mungkin tidak semua pemimpin bisa seperti ini. Ya. Kemudian setelah pulang dari makam, Rasulullah bersilaturahim kepada keluarganya. Menanyakan bagaimana kabarnya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran. Inilah adab melakukan takziah. Ya, jadi adab melakukan takziah ini adalah mengucapkan bela sungkawa, kemudian memberikan semangat, kesabaran kepada keluarganya dan memberikan bantuan. Bukan justru pihak yang terkena musibah justru repot, harus menyiapkan ini dan itu, kasihan. Justru kitalah yang akan membantu. Kemudian ditanyakan, adakah wasiat dari ahli kubur ini wahai keluarga? Ya Rasulullah, kami sebenarnya bingung dengan apa yang terjadi dengan keluarga kami ini. Apakah ini termasuk aib atau bukan? Ketika menjelang sakharatul maut, saudara kami ini entah bergumam, entah dia bermimpi dan sejenisnya, tetapi beliau mengatakan 3 hal wahai Rasulullah. Apakah ini keburukan sebagai cicilan azab kuburnya ya Rasulullah? Apa yang dikatakan wahai saudaraku? Tiba-tiba dia mengatakan, antara setengah sadar dan tidak, beliau bangun. Mengatakan, alangkah lebih baiknya kalau semakin jauh. Alangkah indahnya kalau semakin jauh
Kami bingung yang dimaksudnya ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, seandainya adalah yang baru aku berikan. Seandainya yang baru yang aku berikan. Seandainya yang baru aku berikan. 3 kali diulang. Kemudian jatuh lagi. Seperti orang meninggal lagi ya Rasul. Kemudian yang ketiga adalah ketika beliau bangun lagi mengatakan, alangkah baiknya kalau semua. Alangkah baiknya kalau semua. Alangkah baiknya kalau semua. Subhanallah. Para keluarganya ketakutan karena dianggap sebagai sesuatu azab. Takutnya su'ul khotimah. Tapi Rasulullah SAW ternyata lain. Beliau sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai keluarga, jangan khawatir bahwa sesungguhnya si fulan ini sudah mendapatkan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikan amal yang telah dilakukan selama hidupnya. Subhanallah. Wahai Rasulullah, tolong ceritakan apakah kebaikan-kebaikan yang telah lakukan itu. Kebaikan yang pertama yang telah dilakukan oleh fulan yang sudah meninggal ini adalah ketika suatu saat suamimu ini pergi ke masjid. Kemudian bertemulah dia dengan seorang buta. Bertemu dengan seorang buta. Kemudian dituntunlah laki-laki itu menuju ke masjid. Dituntun ke masjid dengan sabar. Sampai ke masjid bersama-sama. Kemudian ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, ditunjukkan ketika sakaratul maut tadi, pahala dari menuntun orang buta tadi menuju ke masjid. Subhanallah. Si fulan tadi mengatakan, alangkah bahagianya kalau jarak antara saya mengantar dengan masjid tadi semakin jauh. Tentu pahalanya akan semakin banyak. Kadang-kadang kalau kita justru kebalikannya. Kalau kita pengen menolong, pengen yang cepet-cepet. Jangan jauh-jauh. Kalau nyebrang ya sudah nyebrang saja. Nggak mungkin kita akan mengantarkannya sampai ke rumah dan segala macam. Ini alasan kita. Tapi begitu tahu pahalanya, subhanallah. Dia berharap mengantarnya itu sampai semakin jauh jarak ke masjid. Hikmah yang kedua adalah alangkah baiknya kalau yang baru. Ini adalah ketika si fulan pergi menuju ke masjid, ya. Kemudian dia mendapati orang yang miskin. Ya, maka beliau kasihan dengan yang miskin ini dan melakukan sesuatu amal ibadah yang akan kita jabarkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua tadi, yang entah itu berupa ikoan atau berupa orang yang tidur kemudian bangun lagi sebagai tanda-tanda sakaratul maut adalah beliau mengatakan, alangkah baiknya kalau yang baru. Ya, para sahabat, keluarganya bingung apa yang terjadi. Maka dikatakan oleh Rasulullah ketika suamimu ini sedang pergi menuju ke masjid, mendapati waktu itu musim dingin, ada orang miskin yang kedinginan. Kemudian suamimu tadi memakai mantel yang sudah agak usang, kemudian juga membawa mantel yang masih baru. Kemudian si suami ini kasihan dan ingin berbuat baik kepada yang orang miskin tadi, melepas mantelnya yang kurang baik tadi, yang sudah beberapa kali dipakai atau sudah agak usang. Dan kemudian mantel yang barunya dipakai sendiri.
Mungkin ini manusiawi seperti kita-kita. Ketika memberikan, menyumbang adalah sesuatu yang biasanya bekas. Baju bekas, sepatu bekas, ya. Dan lain-lain. Bahkan uang infak pun ya kadang-kadang yang bekas-bekas yang sudah kucel, hanya uangnya 1.000, uang yang baru kita simpen, bahkan kita laminating misalnya begitu, kita simpen saking biar awetnya uang tersebut, ya. Ini manusiawi. Tetapi begitu tahu pahalanya di sisi Allah, menyesal laki-laki ini. Seandainya ya Allah yang aku sumbangkan itu adalah yang baru, yang aku berikan kepada orang tersebut adalah yang baru, alangkah dahsyatnya pahala yang aku dapatkan. Memberikan yang bekas pun sudah pahala luar biasa, tetapi memberikan baru sesuatu yang sangat dahsyat pahala. Pernahkah kita memberikan yang baru dari milik kita? Mari kita bermuhasabah. Beli baju, jangan dipakai dulu. Kemudian kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Beli sepatu, sengaja beli sepatu yang baru. Kita sengaja sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, tapi kalau istri jangan. Ya, ini tentu tidak syariah. Ya. Kita coba melatih, mengambil hikmah-hikmah seperti ini. Apalah artinya ketika kita sering mendapatkan tausiah, kita sering menyampaikan kebaikan, tapi kita sendiri tidak akan mampu melaksanakannya. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Ya. Kita harus mengamalkannya dari kehidupan sehari-hari. Cerita yang ketiga adalah dia bangun lagi tadi, ya, dari sakaratul mautnya tadi mengatakan seandainya lebih banyak. Suatu saat ketika suami tadi berada di rumah sedang lapar, mau makan, yaitu makan roti yang berisi dengan daging. Kemudian datanglah orang miskin ke situ. Assalamualaikum. Ketok-ketok pintu. Dibukalah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Aku lapar wahai saudaraku. Berikanlah aku makanan. Roti cuma satu. Ya, roti cuma satu. Mungkin ada di antara kita akan mengatakan, maaf, saya cuma makanan satu ini doang. Mohon cari di rumah sebelah ya. Atau nyari di orang lain. Saya cuma punya satu ini. Mungkin ada orang kan mengatakan seperti sama ketika kita punya tinggal uang 5.000, ada orang yang minta, aduh, kita mau perjalanan sana masih kurang ongkos, mohon maaf uang kita habis, padahal masih punya uang 5.000, ya. Dan kita tidak akan mengeluarkannya. Tetapi sahabat ini yang sangat mulia ini kemudian memotong roti yang tadi hanya satu tadi dipotong menjadi dua, satu diberikan kepada pengemis tadi, yang satunya dimakan. Ini sangat manusiawi. Apalagi kalau kita lihat di zaman-zaman sekarang, orang bertumpuk-tumpuk hartanya pun ketika dimintain sumbangan mengatakan mohon maaf tempat lain saja. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan tausiah ini dan termasuk saya sendiri bisa mengamalkan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika ditunjukkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang memberikan roti yang separuh tadi, subhanallah. Dia mengatakan, alangkah ya Allah seandainya aku berikan semuanya roti yang kemarin itu. Tidak aku berikan separuh, tentu pahalanya akan semakin baik. Subhanallah. Kadang-kadang kita malas berbuat baik. Padahal perbuatan baik itu kembalinya untuk diri kita sendiri. Dalam surat Al-Isra ayat 7 disebutkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Sesungguhnya perbuatan baik itu bermanfaat kembalinya untuk diri kita sendiri. Tapi kita kadang-kadang nggak melihat. Kita ketika melakukan amal baik itu terasanya adalah melakukan pengorbanan. Bukan melakukan investasi. Kalau pengorbanan tentu kita merasa ini kita ada sesuatu yang berkurang. Tetapi kalau kita melakukan sebuah investasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu lain urusannya. Kita akan semakin sering berinvestasi, apalagi investasi dari Allah ini tentu sudah dijamin keuntungannya. Man jaa bil hasanati falu asru amsalihha. Man jaa bisayyati falu asru. Bahwa sesungguhnya ketika kita berbuat baik, man jaa bil hasanati falu asru amsalihha, Allah sudah menjanjikan kita minimal diberikan 10 kali lipat kebaikan.
Tapi apabila kita berbuat buruk, maka Allah hanya mencatat. Illa mislaha. Hanya semisal itulah yang diberikan balasan keburukan kepada kita. Subhanallah. Hanya dalam surat Isra tadi, in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Tetapi kalau kita berbuat buruk, maka juga kembalinya akan kepada kita juga. Minimal ketika kita berbuat buruk, dosa telah dicatat oleh malaikat. Ya, di sebelah kanan kita ada malaikat raqib, sebelah kiri kita ada malaikat atid yang terus mencatat kebaikan, mencatat keburukan, terus kebaikan, keburukan, mana yang baik di antara kita. Ya. Nah, para sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah pertanda. Allah menunjukkan tanda ini karena kadang-kadang kita merasa ragu kalau hanya berupa janji ayat-ayat Allah, berupa hadis, ya, walaupun sebenarnya itu sudah sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sering masih membutuhkan bukti-bukti yang lain, yaitu berupa kejadian-kejadian nyata. Dan ini pun sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah sahabat Rasulullah SAW yang disaksikan sendiri oleh Rasulullah SAW bahwa perbuatan baik itu mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surat Al-Kahfi 100. Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika kita mangkan yarju liqa rabbi fal ya'mal amalan shalihah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, perbanyaklah beramal soleh dan meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 110. Man kana yarjullaha wal yawmil akhir fal amal sholihan wa yushrik bi ibadati rabbi abada. Ya, barang siapa ingin bertemu dengan Allah, man kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amal sholihan, maka perbanyaklah amal soleh wa yushrik bi ibadati. Janganlah melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, namanya bertemu dengan Allah, nggak mungkin kita berada di neraka. Bertemu dengan Allah itu adanya di surga. Dan itu adalah surga yang tertinggi ketika kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sudah mewanti-wanti kita. Ya. Jika dalam surat yang lain disebutkan bahwa kita hidup di bumi ini hanya merupakan sebuah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kematian, menciptakan kehidupan kepada kita. Hanya untuk melihat saja sebagai ujian bagi kita, mana di antara kita yang amalnya yang paling baik. Amal yang paling banyak yang dilakukan. Bukan amal yang paling buruk, bukan dosa-dosa pamer kemaksiatan, melakukan kemaksiatan secara terbuka. Setiap hari kalau dinasihatin tidak pernah menghiraukan nasihat-nasihat itu. Mendengarkan azan tidak pernah kita tergerak untuk datang sholat. Melihat orang mengaji kita justru pergi. Mendengarkan pengajian bosan karena lebih enak mendengarkan musik, mendengarkan lain-lain dan seterusnya. Jamaah sahabat
Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janji-janji Allah terkait dengan kebaikan-kebaikan ini akan terus semakin bersemangat kita lakukan apabila kita memahami bahwa hubungan kita dengan Allah itu, ada hubungan karena cinta, karena ada hubungan karena takut, ada hubungan karena kita berharap atas pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan, ngapain kita berbanyak amal soleh, ya, ngapain kita harus mengharap pahala-pahala dari Allah. Itu berarti orang-orang yang masih orientasinya dunia, ya, orientasinya hanya materi. Padahal kalau hubungan Allah dengan Allah itu ada 3 menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah pada tingkatan mahabbah. Pada tingkatan ini orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cintanya. Dalam surat Al-Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, ya, wahai Muhammad, dan kepada kita semuanya tentunya, kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, kita suruh mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya, ittiba'i Rasul. Maka Allah wa yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa. Ya, ini tingkatan kalau menurut Ibnu Qayyim itu seperti burung, itu seperti kepala burung. Ya, tetapi sayapnya di sini adalah bagi orang-orang yang sayapnya satunya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Boleh beribadah itu karena takut kepada Allah, karena siksa neraka, karena nanti mendapatkan azab. Ya, seperti disebutkan, ya, wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa orang yang takut akan kebesaran Allah dan bisa menahan hawa nafsunya, maka fainal jannata hiyal ma'wa, maka dia tempat tinggalnya adalah di dalam surga. Jadi Allah sendiri sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, orang yang beribadah karena takut kepada Allah itu boleh. Ya. Yang ketiga adalah roja. Roja ini adalah orang-orang yang berharap itu adalah seperti sayap yang sebelahnya. Kalau orang beribadah seperti burung, nggak ada cinta, tentu burungnya juga tidak akan sampai. Kalau nggak pakai sayap juga sama, tidak akan sampai. Ya. Maka roja ini adalah harapan. Harapan ini adalah mendapatkan pahala, mendapatkan surga, mendapatkan kelipatan dari rezeki kita, dan lain-lain. Itu adalah pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah, boleh. Tapi tentu dengan syaratnya, para ulama termasuk dalam buku fikih ibadahnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, syarat yang pertama tentu adalah keikhlasan. Beribadah itu harus ikhlas. Ya, bukan karena hanya materi, tapi pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Faman kana hijratuhu ya ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul. Ya, barang siapa yang berhijrah itu karena dunia, wanita yang mau dinikahi, maka dia hanya akan dapat itu saja. Tetapi kalau kita berhijrahnya karena Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan Allah dan Rasul dan tentu dunia dan seisinya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Ketika kita beribadah, Allah sudah menjanjikan, ya, bahwa siapa yang beribadah akan diberikan pahala. Ya, sebutkan dalam surat, sebutkan bahwa mangjatil hasanati falu asfal amsalihah, salah satunya. Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat. Dalam surat yang lain disebutkan pelipatannya bahkan sampai 700 kali. Masalul ladina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sanabila min kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu disebutkan mendapatkan pahala yang sampai disebutkan 700 kali lipat dan bahkan lebih daripada itu. Jadi kalau kita melakukan amal soleh berupa bantu orang, mengambil duri bahkan yang sederhana, yang paling sederhana, menginfakkan harta kita, sedekah, zakat, menolong saudara kita yang jatuh misalnya ada kecelakaan, kita segera datang untuk membantunya, itu sudah kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan hari ini
setelah kita membaca kisah mengenai dampak positif dari ibadah-ibadah kita, pahala-pahala yang diberikan oleh Allah SWT, jangan sampai ragu lagi, terus perbanyak amal ibadah kita. Ingat, in ahsantum li anfusikum, bahwasanya perbuatan baik itu kembalinya kepada kita semuanya, bukan untuk orang lain. Kita sendiri akan mendapatkan pahala, ridhonya, rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan bertemu bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di dalam surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.